Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wal magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftuh Basul Bir wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Halimi Turmudi wa Syekh Halimi Samsuri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Babang Subrayugi wa Syekh Imam Subramu wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidh Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Maksum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sukona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Karsana wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu setune Jabir kana iku ana sapa Jabir iku ala jamalin ing atase unta, sedang naik unta. Lau tetep keduwe Jabir qad a'ya kang wis teman-teman lemah, wis teman-teman payah, wis teman-teman lelah apa Jamal. Fa arada mongko nuli ngresakaken sapa karepaken sapa Jabir ayu sabiya yen to ngecolaken sapa Jabir hu ing Jamal. Qala mongko nuli ngendika sapa Jabir falahiqoni Nabi sallallahu alaihi wasallam falahiqa mongko nuli ketemu ning ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fada'a mongko nuli nimbali mongko nuli ngundang sapa jeung Nabi li tetep ketua ingsun wa darabalan mukul sapa jeung Nabi hu ing Jamal fasara mongko nuli lumaku apa Jamal apa unta itu sairon kelawan lumaku lam yasir kang ora lumaku secara gampang apa Jamal mithlau ing umpamane Jamal. Jadi ketika saya Jabir itu sedang mengendarai unta dan waktu itu untanya sudah sedemikian lelah, sudah sedemikian lemah, maka semestinya Jabir bin Abdullah itu berkeinginan untuk melepaskan itu biar bisa melepas lelahnya. Dan ternyata dengan tidak sengaja ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah itu mencambuk unta itu dan akhirnya berjalan. Tapi perjalanan itu tidak sebagaimana biasanya kan itu. Qala mongko nuli ngendika sapa Nabi bi adala sira ing ingsun hi ing Jamal bi ukiyatin dengan satu ukiyah. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, jual saja itu ontamu untuk saya beli dengan harga satu ukiyah. Satu ukiyah itu kalau kita gunakan ukuran emas itu berkisar antara 32 gram. Jadi kalau 1 gram emas itu harganya katakanlah 500.000, berarti ini mau dibeli dengan harga 32 gram. Berarti kalau 32 gram itu berarti sekitar 16 juta. Ya, 16 juta itu akan dibeli dengan harga segitu kan itu. Kultu mongko nuli matur ingsun, artinya Jabir akhirnya matur kepada Rasulullah la mboten tsumma qala mongko nuli ngendika melih sapa Nabi bi ngadol sirane ingsun hi ing Jamal fabi'tuhu mongko nuli adol sapa ingsun ing Jamal bi ukiyatin dengan satu ukiyah fashtaratu mongko memberikan syarat sapa ingsun khumlanahu ing momotane Jamal ila ahli maring keluarga ingsun. Falamma balagtu mongko nalikane wis teka sapa ingsun, ata itu mongko nuli sowan sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bil Jamali dengan unta itu. Dan akhirnya saya membawa pulang lebih dahulu
beban yang dibawa oleh unta itu saya bawa pulang ke rumah, dan setelah itu saya kembali lagi dengan membawa unta itu kepada Rasulullah. Fanakodan mongko nuli bayari sapa Nabi ingsun tamanau ing hargane si jamal, yaitu 1 uqiyah. Tsumma raja'tu mongko nuli bali sapa ingsun farsala mongko nuli ngecolaken sapa ingsun fi athari ing dalem mburi ingsun. Farsala mongko nuli nututi semestinya ya, nututi sing enak. Farsala mongko nuli nututi fi athari ing dalem ana ing mburi ingsun. Faqala mongko nuli ngendika sapa Nabi, ataroni ma kastuka la akhudha jamalaka, ataroni ana ta nyono sirane ingsun ma kastuka, yaitu tuku sapa ingsun li akhudha yen to lutuk ngambil ingsun jamalaka ing untamu. Apakah saudara mengira bahwa saya itu betul-betul pembeli untuk saya ambil, untuk saya gunakan untamu itu? Akhirnya Rasul ngendika, khud ambil sira jamalaka ing untamu wa darahimaka lan ing hargane ing uang pembelian si unta itu. Bahwa moko utawi yo unta dan harganya itu laka tetep kedue sira muttafaqun alaih. Wa hadza utawi hadis ku asyaku iku ngruntuti apa hadis lil muslimin kedue Imam Muslim. Maka hadis ini itu menunjukkan diperkenankannya orang itu menawar sesuatu yang oleh pemiliknya itu tidak dijual. Jadi boleh orang menawar itu. Jadi kalau ada misalkan sampean tertarik tas temennya kan itu, tasnya sampean kok bau bagus, tak tukune ya, saya beli ya kan itu. Itu boleh semestinya. Itu misalkan orangnya mau ngomong, enggak ada saya jual kan itu. Sama juga bisa menawarkan kembali. Gimana saya beli ya? Dengan harga sekian kan itu cara seperti itu adalah boleh. Dan yang luar biasa ini ternyata begitu Jabir sudah menyetujui satu harga yang ditawarkan oleh Rasulullah, yaitu 1 uqiyah, yang kalau dalam konteks sekarang sekitar 16 juta itu, dan ketika uangnya sudah diberikan dan akhirnya Jabir itu pulang dengan berjalan kaki tentu karena untanya sudah ditinggalkan di rumah Rasulullah itu, dan ternyata untanya itu juga dinaiki membuntuti Jabir, dan begitu sampai ke rumahnya Jabir, unta itu dikembalikan lagi kepada Jabir dan uangnya juga tidak ditarik kembali. Itu betapa mulianya Rasulullah ini. Nah ini kalau kita membaca di kitab-kitab termasuk kitab hadis itu, kalau orang memerdekakan budak itu harganya berapa ya? Harganya berapa budak itu? Apakah budak itu lebih murah dibanding unta atau seperti apa? Ternyata dulu misalkan ketika Bilal bin Rabah itu waktu itu kan dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar kan itu. Waktu itu harga Bilal adalah 9 uqiyah. 9 uqiyah. Kalau 1 uqiyah itu 16 juta, berarti ya kalikan saja. 16 juta kali 9 kan itu. Berarti berapa itu? Berarti 144 juta. Itu harga apa namanya? Budak waktu itu kan itu. Oleh karena itu kalau orang itu melakukan satu kesalahan kan itu ya, satu kesalahan hubungan suami istri di siang hari misalkan, itu kan dendanya yang pertama adalah suruh memerdekakan budak. Jadi seharga itu 144 juta itu kan. Kalau tidak bisa seluruh puasa 60 hari berturut-turut tidak boleh, batal kan itu. Kalau tetap tidak bisa, berarti dikasih satu alternatif terakhir, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Makannya berapa sekali makan itu? Sekali makan itu adalah setengah sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud berapa? 0,675 kilogram. Jadi kalau satu sok itu berarti sekitar 2,7 kilogram. Berarti kalau setengahnya berarti 1,35 ya, 1,35 kilogram. Jadi kalau kita rupiahkan ya berkisar antara 13.500 lah. 13.500 kali 60 ya, murah kan itu, kalau murah. Tapi kalau memberikan budak, satu budak harganya berapa tadi? Sekitar 144 juta. Jadi itu. Artinya Rasulullah itu ketika memberikan satu ketentuan itu tidak tidak letterlek,
harus seperti ini kan itu. Kalau nggak seperti ini nggak lulus, nah gitu kan itu. Ya dikasih tugas ini. Kalau bagaimana kalau terlalu berat dikasih pilihan tugas ini. Kalau terlalu berat dikasih pilihan tugas ini kan itu. Nanti biar mahasiswa itu bisa mengerjakan sebagaimana yang dia mampu. Makanya kalau saya biasanya kalau ngasih misalkan ini ya e-learning gitu ya, e-learning itu karena apa ya, web kita kan belum stabil, kadang-kadang diakses itu sulit kan. Maka saya tulisi bahwa waktu diskusi itu mulai jam, misalkan kuliahnya mulai jam 7 kan itu. Sampai kapan? Nanti sampai jam 9 malam. Itu waktu diskusi. Kita perkenankan gitu. Hanya saya tulisi mahasiswa yang aktif diskusi mulai jam 7 sampai jam 8.40 menit maka akan mendapatkan apresiasi akademik yang tinggi. Artinya apa? Nilainya dinaikkan kan itu. Seperti itu. Contoh misalkan ini tugas yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mengerjakan sebagai pengganti UTS. Saya minta untuk membaca buku pedoman, nanti untuk mendeteksi buku pedoman itu apakah genuine, hasil karya Sivitas Akademika IAIN ataukah dia itu mengadaptasi dari tempat lain. Kalau mengadaptasi itu seperti apa adaptasinya kan itu, apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki ke depannya kan itu saya suruh menjawab seperti itu. Dan saya kasih tambahan, barang siapa yang menghendaki mendapatkan apresiasi akademik yang jauh lebih baik, maka di samping dibuat dalam bentuk makalah, bisa dibuat dalam bentuk video dan PowerPoint. Jadi video dan PowerPoint itu bukan satu keharusan, tetapi kalau pengen mendapatkan nilai lebih, ada tambahan itu kan itu. Saya meniru Rasulullah itu. Rasulullah itu senantiasa memberikan pilihan-pilihan, bukan buat sesuatu yang pasti harus gini. Kalau nggak begini nggak boleh kan itu. Ternyata tidak. Ngaten nggih. Jadi ini ternyata onta dan harganya itu sama-sama diberikan kepada Jabir bin Abdullah. Muttafaqun alaih ya. Wa anu lan sange Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir, a'taqa merdekakan sapa rajulun seorang laki-laki minas yang kita abdan ing satu kawula. Lau tetep kedua rajul anduburin saking sause matine si Sayyid. Jikalau nanti saya mati maka ini budak saya merdekakan. Walam yakun lan ora ana iku la tetep rajul apa malu harta benda. Malun apa harta benda ghairu sing saliyane abad itu. Fada'a mangko nuli njupuk bi kelawan abad sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'a mangko nuli kedolaken sapa Nabi ing abad muttafaqun alaih. Ini artinya adalah menjualkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang kalau dalam bahasa ekonomi itu sudah bangkrut karena dia sudah tidak punya harta lain kecuali itu kan itu. Jadi ini ternyata diperkenankan karena Rasulullah itu ternyata juga melakukan itu kan itu. Jadi ketika ada seseorang yang dia mengatakan bahwa budak saya ini nanti kalau saya meninggal akan saya merdekakan kan itu, akan saya merdekakan. Maka sebelum dimerdekakan itu oleh Rasulullah itu akhirnya budak itu dijualkan. Agar apa? Agar orang yang sudah tidak punya harta benda selain itu dia akan menerima bayaran dari budak itu kan itu. Jadi ini menjualkan sesuatu yang dimiliki oleh seorang yang sudah mendekati bangkrut, dan itu diperkenankan. Wan Maimunah radhiyallahu anha, sang Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam rupani garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna faratan setune tikus waqat kang ceblok. Ini mana orang Kediri ya. Waqat kang ceblok, waqan kang tiba apa farah fi samanen ing dalam minyak samin atau minyak samin ya. Famatat maka mati apa farah apa tikus fihi ing dalam samin. Fasuila maka den takokane sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anha sang critane farah niku, sang critane tikus iku. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi alquha, alqu padha mbuang siraha ing tikus. Wa malan beberapa minyak haulaha kang ana ing kiwa tengene si farah. Wa kulul padha mangono sira kabeh hu ing minyak samin itu. Ini konteksnya adalah minyak yang membeku. Jadi kalau ada benda yang membeku, kejatuhan tikus itu menggunakan konsepnya Rasulullah, maka silakan buang tikus itu dan hal-hal yang ada di kinin karanya di sekitar tikus itu, dan yang lain halal boleh dimakan. Nek sampean enggak jijik kan itu. Kalau kita kan mungkin jijik karena kita tahu kan itu ada tikusnya tadi kan itu.
Jadi kebanyakan kita pasti cuci dan dibuang kan itu. Kenapa seperti itu? Karena orang sekarang jauh lebih makmur dibanding pada masa Rasulullah kan itu. Jadi kalau kita hidup pada masa sekarang dan kita membandingkan cerita atau sejarah pada masa Rasulullah, maka kita teramat sangat harus bersyukur kan itu. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan sekarang itu jauh lebih makmur dibanding pada masa Rasulullah. Sahabat ingat kan ceritanya Sa'labah itu? Sa'labah, ketika Sa'labah itu masih miskin, itu pakaiannya hanya satu. Jadi ketika pakaian itu dibawa ke masjid untuk berjamaah oleh Rasulullah, maka istrinya di rumah dalam keadaan telanjang. Makanya begitu Sa'labah itu habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Terus Sa'labah langsung berdiri dan lari pulang ke rumah. Terus menerus seperti itu. Oleh karena itu sahabat-sahabat Rasulullah itu akhirnya timbul tanda tanya. Kenapa Sa'labah tidak pernah mau berzikir setelah sholat kan itu. Dan akhirnya para sahabat Rasulullah itu melaporkan itu kepada Rasulullah. Dan akhirnya ditanya itu Sa'labah, ada apa gerangan ketika saudara itu sholat kok begitu habis sholat tidak sebagaimana sahabat yang lain yang zikir tetapi langsung pulang. Akhirnya Sa'labah itu mengatakan karena sudah kadung ketahuan wahai Rasulullah, maka saya beritahukan bahwa saya hanya punya satu pakaian, saya dan istriku hanya punya satu pakaian. Kalau pakaian ini saya pakai pergi ke masjid, maka istriku di rumah sedang tidak berpakaian. Makanya saya harus cepat-cepat pulang agar bisa dipakai oleh istriku untuk melaksanakan sholat. Karena sudah kadung ketahuan, akhirnya Sa'labah itu minta agar didoakan Rasulullah, agar dicukupkan hartanya kan itu. Dan akhirnya betul, akhirnya punya satu kambing, digembalakan terus, beranak pinak sehingga Sa'labah bisa menjadi orang yang kaya raya. Begitu kaya raya, kalau tadi sholatnya habis sholat langsung pulang ke masjid, pulang ke rumah gara-gara tidak ada pakaian, sekarang pas jamaah pun tidak memunculkan batang hidungnya. Kenapa tidak munculkan batang hidungnya? Karena Sa'labah menjadi sedemikian sibuk dengan harta bendanya kan itu. Makanya kalau gitu barokah mana ini? Menjadi miskin atau menjadi kaya? Iya, maka harus kita gini, kita itu harus menerima seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita kan itu. Sebagai orang yang mengikuti Imam Asy'ari, maka harus kita yakini bahwa seluruh kejadian yang terjadi bagi masing-masing kita itu adalah keadaan terbaik menurut ukuran Allah bagi masing-masing kita. Kalau kita seperti itu kan jadi indah kan itu. Jadi indah. Misalkan sampai kemarin itu pas tes masuk, mestinya saudara itu tes masuk termasuk di perguruan tinggi yang sampai impikan. Wah, saya kesini, jadi sampai bayangkan kalau saya diterima di perguruan tinggi ini, saya akan sangat bahagia. Ternyata oleh Allah ditakdirkan tidak lulus kan itu. Dan ternyata saudara diterima di tempat lain kan itu. Itu kalau saudara bisa syukuri bahwa ini adalah, jadi kan gini, kalau saudara itu diterima di pilihan pertama, itu berarti kan impian saudara, keinginan saudara terwujud kan itu. Tetapi ketika saudara itu akhirnya diterima di pilihan kedua atau ketiga, berarti itu bukan pilihan saudara. Pilihan siapa itu? Itu adalah pilihan Allah. Makanya kan jauh lebih hebat kan itu, jauh lebih hebat. Jadi kalau kita bisa mensyukuri keadaan seperti itu, orang hidup itu akan terasa senantiasa bahagia kan itu. Andai kata sesuatu yang dicita-citakan ternyata oleh Allah tidak dikabulkan pada waktu itu, tidak dikabulkan selama-lamanya ya, tidak dikabulkan pada waktu itu, maka Allah sudah punya rencana yang jauh lebih hebat dibanding apa yang kita rencanakan kan itu. Dan itulah yang saya maknai ketika tahun 2008 saya mengajukan untuk menjadi guru besar agar bisa menjadi profesor itu kan itu. Dan ternyata oleh Allah belum ditakdirkan untuk waktu itu untuk sukses karena ada satu dan lain hal kan itu. Dan akhirnya barangkali Allah kasih pilihan saya yang lain. Apa itu ya, merintis mahat ini kan itu. Merintis mahat ini. Perjalanan orang hidup itu seperti itu kan itu. Jadi tidak seluruh yang kita impikan langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau memang seperti itu, enggak ada yang namanya usaha kan itu. Jadi yang namanya perjuangan itu tidak ada kan itulah. Ini makanya Allah butuh perjuangan saudara kan itu. Jadi seberapa tinggi saudara ikhlas, seberapa tinggi saudara itu berjuang. Ngoten nggih. Rawan cerita hadis sahal Bukhari Imam Bukhari wa zatan Nabi sallallahu Imam Ahmad
Wan Nasai fi samnin jamidin, tidak hanya fi samnin tetapi oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai dikasih tambahi wa fi samnin ing dalam minyak samin jamidin kang membeku, kang kental kan itu. Bukan minyak samin yang sudah dipanasi. Kalau sudah dipanasi ya mencair. Kalau mencair gimana ya dibuang seluruhnya. Jadi tidak hanya tidak hanya bangkai tikusnya, tapi seluruh minyaknya itu harus dibuang. Tetapi kalau minyaknya itu membeku, yang dibuang hanya bangkainya sama beberapa minyak samin yang ada di sekeliling bangkai tikus itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Abu Hurairah qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza waqad nalikane tumibun nalikane ceblok apa alfaratu tikus fi samnin ing dalam minyak fa in kana mongko yen to ana apa minyak iku jamidatan iku membeku falku mongko baca mbuang siraha ing fa'rah ha ing tikus bamalan ing minyak haulah kang ana ing kiwa tengene si tikus. Tapi wa in kana mau yen kana yen to ana apa minyak iku ma'ian iku cair cuer atau cair fala taqrabu mongko aja parek-parek sirahu ing minyak. Artinya apa ya dibuang itu. Fala taqrabuhu itu berarti minyaknya harus dibuang seluruhnya. Rawan cerita hadis Sahih Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama lan teman-teman wis ngukumi alingat hadis Sahih Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Hatim lan Abu Hatim bil wahmi kelawan keraguan biwahmi waham itu keraguan apa seperti ini atau tidak ya. Nah, seperti itu kan itu. Wa Nabi Zubair sang Abu Zubair qala ngerti sapa Abu Zubair saltu takon sapa ingsun Jabiron ing Jabir an samanis sinauri saking harganya saking uang hasil penjualan kucing wal kalbilan anjing. Faqala maka ngerti sapa Jabir zajara nyegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andalika saya mengkono uang hasil penjualan kucing sama anjing itu. Jadi kalau melihat ini maka kita tidak boleh menjual belikan kucing, kita tidak boleh menjual belikan anjing. Kenapa kucing kok tidak boleh? Karena kucing itu termasuk haram dimakan. Kenapa kok haram dimakan? Karena kucing itu punya taring dan punya kuku. Kalau mencengkeram itu kan punya taring. Itu sebagai satu tanda bahwa itu termasuk hewan yang diharamkan. Hewan itu atau burung itu kalau memakan mangsa itu sambil disaut gituan itu juga haram. Seperti burung apa? Elang, burung elang itu haram juga dimakan kan itu. Hewan yang hidup di dua alam, bisa di laut, bisa di darat, itu juga haram. Apalagi binatang-binatang yang menjijikkan, itu juga haram kan itu. Jadi makan apa? Tikus, itu menjijikkan. Sampan itu kalau di depan Sampan dikasih anak tikus gimana? Cindil itu. Soal lari atau tidak? Mesti lari semua kan itu. Itu berarti haram kan itu. Jadi jangan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sukino kan itu. Jadi memang Rasulullah itu memberikan satu batasan-batasan yang walaupun itu tidak dijelaskan secara sharih di Al-Qur'an kan itu. Jadi termasuk yang menjijikan itu juga diharamkan walaupun itu tidak dijelaskan di Al-Qur'an kan itu. Jadi seperti itu. Iya, makanya memang orang itu tidak boleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam terkait dengan Al-Quran dan ulumul Quran, mengetahui hafal hadis dan memahami ulumul hadis, memahami bagaimana pendapat ulama-ulama terdahulu terkait dengan sesuatu itu, dan akhirnya dia menjadi beristihad sendiri, itu tidak boleh, itu akan menjadi sesat dan menyesatkan. Sayang sekali sekarang itu banyak orang yang seperti itu kan itu. Dia mempunyai semboyan ar-ruju' ila Quran wal hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis kan itu. Dia maknai sendiri. Ya itu akan celaka. Kenapa akan celaka? Coba sampean bayangkan. Kira-kira orang yang hidup pada masa Rasulullah itu bisa berbahasa Arab atau tidak? Tidak hanya bisa kan karena memang dia itu hidupnya setiap hari menggunakan bahasa Arab. Coba tadi saudara perhatikan, apakah sahabat-sahabat Rasulullah itu
adalah sahabat-sahabat yang sering menelurkan satu hukum, beristihad? Tidak. Hanya orang-orang tertentu kan? Hanya orang-orang tertentu. Jadi tidak banyak sahabat yang beristihad. Kalau orang yang hidup pada masa Rasulullah yang pasti bisa bahasa Arab, tidak banyak yang beristihad. Apalagi orang sekarang. Sekarang bahasa Arab tidak bisa, hafal Al-Quran tidak, ngerti ulumul Quran tidak, hafal banyak hadis tidak, memahami ulumul hadis tidak, memahami pendapat para ulama tidak. Ngerti-ngerti dia memprogramirkan dirinya. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis dan langsung kita maknai sendiri, kita fahami sendiri. Wah, itu akan celaka, itu akan berlaku man fassara Al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan otaknya dia sendiri, maka siap-siaplah untuk ditempatkan di neraka kan itu. Makanya apa tidak boleh kita rujuk Al-Qur'an hadis? Sangat boleh, dengan catatan kita memahami Al-Qur'an dan hadis itu berdasarkan apa yang difahami oleh para ulama. Inilah yang insya Allah nanti saya akan jabarkan besok Ahad ketika saya ngaji di sana, ngaji di Nganjuk kan itu. Jadi saya diminta ngaji di Nganjuk. Akhirnya saya kasih topik, kan minta topiknya. Apa Ustaz topiknya? Saya kasih topik ke dialog interaktif. Dialog interaktif. Kalau dialog interaktif kan begitu, kalau ditanya langsung dijawab, ditanya langsung dijawab. Apalagi salah satu ustadzah kita yang di TV apa itu. Pertanyaannya belum selesai, jawabannya sudah keluar lebih dahulu. Siapa itu? Saya mesti tahu lah itu, jadi seorang ustadz yang sangat bersemangat itu. Yang seperti itu. Tetapi kalau ulama-ulama kita tidak mau yang seperti itu kan itu. Bahkan ya sudah ulama tidak berani kan itu. Saya pernah tanya kepada Profesor Quresyab dulu ketika kami kuliah itu. Jadi Pak, kalau kita kan tradisi kita tidak mengundang Prof ya Pak gitu ya, Pak Quresh. Kalau saya amati Pak Quresh itu kok tidak pernah dialog interaktif itu kan itu. Dialog interaktif yang langsung dengan penonton televisi dari tempat masing-masing itu. Apa jawaban beliau? Mohon maaf, saya tidak dobit. Jadi orang sekaliber Pak Quresh merasa tidak dobit. Tetapi orang-orang yang baru belajar Al-Quran merasa jauh lebih dobit dibanding Pak Quresh gitu kan itu. Jadi itulah dunia ini seperti itu kan itu. Dunia ini seperti itu. Nanti sama bisa tonton video yang baru saja saya buat tadi malam kan itu. Satu sambutan saya terkait dengan Hari Santri Nasional 2020 kan itu. Saya sedikit menjelaskan terkait dengan itu. Nanti bisa ditonton. Jadi hasil jualan kucing dan anjing dalam perspektif hadis ini itu tidak diperkenankan. Kecuali apa di sini ada kata-kata wazat dan nabi sobai menasai illa kalba saidin, kecuali anjing buruan, anjing yang kita gunakan untuk berburu itu diperkenankan untuk diperjualbelikan. Oke. Saya tambah satu. Wa Aisyah radhiyallahu anha, sayang Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu sebab Aisyah ja'atni Barirah ja'at suami ingsun sapa Barirah itu Barirah faqalat mengko sapa Barirah ini katabtu, ini sedurung ingsun iku katabtu iku akad kitabah sapa ingsun. Akad kitabah itu seorang seorang budak yang membuat satu akad dengan tuannya, kalau nanti saya bisa membayar harga saya maka saya merdeka. Nah, itu biasanya kalau akad kitabah pada waktu itu dilaksanakan untuk diangsur setiap tahun. Dalam satu tahunnya itu biasanya diangsur sebanyak 1 uqiyah. 1 uqiyah. Nanti begitu 9 tahun berarti sudah 9 uqiyah dan akhirnya dia merdeka. Ini jadi begitu. Ini sedune ingsun Barirah iku katabtu iku akad kitab sapa ingsun ahli ing keluarga ingsun ala tisi awakin ing atase 9 uqiyah. Fi kulli amin ing dalam saben-saben 1 tahun uqiyatun ta 1 uqiyah. Fa a'inini monggo bejen ulungono sirani ingsun. Fakultu terus akhirnya minta, wahai Aisyah, mohon tolong saya kan itu. Fakultu mongko nuli ngendika ingsun inna ahabba ahlika setune luwih senenge keluargamu iku an a'addaha yen to mbayari ingsun ing Barirah wau kan itu lam kedue ahlu niku wa yakunu ana apa wala uki ku waris wala sira
iku li kedue ingsun fa'altu mongko nglakoni ingsun wadafanan pergi sapa Barirah ila aliya maring keluargane si Barirah faqalat mongko nuli ngendika sapa Barirah lan kedue keluargane Barirah fa abau mongko nuli padha nyegah mongko li padha nolak sapa keluargane Barirah alai ngatasi Barirah fajaat mongko nuli teka sapa Barirah bin indim sangke ngersane si keluargane Barirah itu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hali utai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang sedang lungguh faqalat mongko nuli matur sapa Barirah matur teng Nabi ini sedering ingsun iku qad aratu teman-teman nawa akan ingsun dalika mengkono pun wala alai mengatasi keluargaku fa abau mongko nuli padha nyegah mongko nuli padha nolak sapa keluargaku illa ayyakuna kecuali yen to ana apa walau waris wala nanti ketika saya mati dan ada waris iku lam duwe keluargaku fasamia mongko nuli midhangetan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat mongko nuli awe kabar sapa Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko nuli sapa jeung Nabi khudhiha washtariti lahumul wala fa innamul wala liman a'taqa khudhiha padha ngalapo sira Aisyah ing wala fashtariti lan padha janjiya sira lam keduduke keluargane niku al wala ing wala fa innamal walau mongko setune waris wala iku liman kedhe wong tako kang merdekakan sapa man. Jadi kalau saya itu memerdekakan seseorang maka nanti ketika seseorang itu meninggal maka warisnya itu jatuh kepada saya yang memerdekakan kan ngoten. Jadi itu kalau menurut konteks hadis ini ngoten nggih. Nah, selanjutnya fa fa'alat mongko nuli nglakoni sapa Aisyah tsumma qama mongko dijumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi dalam meningsa fa hamida mongko nuli muji sapa jeneng Nabi Allah ing Allah wa asna lan ngalem sapa jeneng Nabi alaihi ngatasi Allah tsumma qala mongko nuli ngendika sapa jeneng Nabi amma ba'd setelah sause alhamdulillah niku membaca alhamdulillah fama balu mongko apa balu rijalin utai tingkali laki-laki yashtarituna kang padha nggawe syarat sapa rijal syuruton ing bersyarat laisat kang ora ana apa syarat iku fi kitabillah ana ing dalam kitab Allah maka mongko ora ana apa ma iku min syartin saking syarat laisa kang ora ana fi kitabillah ing dalam kitab Allah fa huwa mongko tema iku batilun iku batal kalau kita membuat satu syarat yang syarat itu ternyata tidak diperkenankan oleh Al-Qur'an oleh Al-Hadis maka dengan secara otomatis syarat itu menjadi batal. Wa in kana sanajan ta ana apa syarat iku mi'ata syartin iku ana 100 syarat. Qadaullah utai kepastian Allah iku hakul luwih berhak luwih bener. Wa syartullah utai syarat Allah iku authaqul luwih kokoh. Jadi kalau kita membuat satu ikatan perjanjian dengan satu syarat yang satu syarat itu ternyata tidak diperkenankan oleh Al-Qur'an hadis maka secara otomatis syarat itu akan menjadi batal. Wa innamal wala'u lan ampun utawi wala waris wala warisnya orang yang diberikan itu kuliman itu tako kang merdekakan sapa man. Jadi tidak bisa kalau ada seorang budak dimerdekakan oleh si A dan nanti ketika meninggal itu nanti warisnya diterima oleh ahli warisnya tidak bisa. Karena yang berhak menerima itu adalah orang yang memerdekakan muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala fatikul Bukhari itu Imam Bukhari wa inda Muslim lan iku tetep kedhe Muslim qala ngendika sama Muslim ishtariha tuqwa siraha ing Barirah wa antaqiha lan mudhikan sirah ing Barirah washtariti lan nyaratan sira janji sira kabeh lan tuwe ahlu Barirah al walaa ing waris wala ini saudaramu saya merdekakan dengan catatan nanti ketika meninggal maka harta warisannya akan jatuh kepada saya yang memerdekakan bukan jatuh kepada keluarganya. Sementara ngoten pengajian kita pada pagi hari ini dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.